Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maulidia dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, ayo kita berdiskusi mengenai hukum internasional. Apa aja sih definisi dari hukum internasional itu? Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita kepoin. Sebelum kita membahas mengenai definisi dari hukum internasional, pertama mari kita lihat ada apa aja sih ragam istilah hukum internasional. Yang pertama ada hukum bangsa-bangsa atau the law of nation. Yang kedua ada hukum antar bangsa atau the law among nation. Kemudian yang ketiga ada hukum antar negara atau interstate law. Yang keempat ada hukum internasional atau international law. Yang kelima ada hukum internasional publik atau public international law. Kemudian yuk mari kita bahas lebih dahulu mengenai hubungan antara hukum internasional dan hubungan internasional. Yuk kita kepoin. Nah, lalu apa sih hubungan antara hukum internasional dan hukum internasional? Pada mulanya, setiap negara itu memiliki rasa khawatir, memiliki kekurangan dan kelebihan, maka diperlukan adanya kerjasama atau hubungan internasional. Dalam melakukan hubungan tersebut dibutuhkan hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban. Lalu siapa yang memiliki hak dan kewajiban? Yaitu subjek hukum. Yang dimaksud adalah negara, perusahaan internasional, dan individu. Maka untuk melakukan hubungan internasional atau kerjasama internasional, diperlukan kepastian hukum untuk menjamin kewajiban hak para subjek hukum. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Apa sih definisi dari hukum internasional itu? Pertama, mari kita mengutip definisi dari salah satu tokoh pakar hukum internasional, yaitu Oppenheim. Nah, dari definisi Oppenheim tersebut dapat dikatakan hukum tidak tertulis dan tertulis, namun dianggap mengikat secara hukum bagi negara yang berada baik. Contohnya, adanya bendera putih dari lawan saat perang, maka lawan tersebut tidak boleh diserang. Kemudian terdapat pendapat dari Martin Dixon, yaitu sistem aturan dan prinsip yang mengatur hubungan internasional antar negara dan organisasi internasional. Contohnya yaitu prinsip privasi domestik. Negara tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Lalu selanjutnya, apa aja sih ruang lingkup yang terdapat dalam hukum internasional? Ruang lingkup yang terdapat dalam hukum internasional. Ruang lingkup hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan atau persoalan antara negara dengan negara, kemudian negara dengan subjek, hukum internasional non-negara, dan yang terakhir non-negara dengan non-negara. Nah, dari pembahasan tadi, apakah teman-teman sudah mendapatkan kesimpulan? Sepertinya sudah ya. Jadi, kesimpulan dari hukum internasional adalah sekumpulan aturan, kaidah, prinsip, dan atau asas yang mengikat. Nah, jadi kita sudah membahas ragam istilah dari hukum internasional, kemudian hubungan hukum internasional dan hubungan internasional, kemudian terdapat definisi dari para tokoh ahli hukum internasional mengenai apa sih definisi dari hukum internasional itu, kemudian terdapat ruang lingkup mengenai hukum internasional, dan yang terakhir kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hukum internasional itu apa sih. Nah, teman-teman sudah tahu kan mengenai hukum internasional itu apa?
Nah, teman-teman sudah tahu kan definisi dari hukuman internasional itu apa? Baik, dari saya cukupkan saja. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.